Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tugas hari kedua. Bagian A. Jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena dilakukan sesuai kemampuannya masing-masing dengan keadaan masing-masing anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu membimbing supaya anak-anak minat belajar sesuai kemampuannya masing-masing dan mempunyai minat belajar. Murid yaitu setiap anak harus mengikuti pelajaran. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classing system? Perbedaannya yaitu individual system adalah kita melakukan pendekatan secara individu, sedangkan classical system yaitu bimbingan secara klasik seperti biasa pada anak. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu harus mempelajari dan mengenal karakter anak dan kesukaannya masing-masing anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu anak-anak merasa belajar sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu anak akan terpaksa dalam belajar. Bagian B. Jawablah pertanyaan mengenai metode variety skill. Yang pertama, apa pengertian dari variety skill? Variety skill yaitu kemampuan yang dimiliki setiap motivasi dalam memvariasikan aspek belajar anak. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak-anak itu mempunyai rasa konsentrasi pendek dan mudah bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak merasa bosan, tertarik dan mau belajar, dan belajar sambil bermain. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk afektif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati, berupa suka, tidak suka, dan senang, tidak senang. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan keanggotaan tubuh. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu variasi aturan belajar dan kegiatan belajar pada anak. Bagian C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law effect, hukum akibat? Yaitu anak akan mengulangi kembali kegiatan belajar tanpa paksaan.
Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu jika anak sering mengulang, maka anak akan terus latihan belajar, anak akan semakin mampu belajar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of business, hukum kesiapaan, yaitu proses belajar akan semakin menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.